Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sesuai dengan permintaan, saya disuruh menjelaskan tentang hadis sholat syuruk. Selalu saya mulai dari pengertian terlebih dahulu atau definisinya terlebih dahulu. Apa saja yang dinamakan dari sholat syuruk itu? Diambil dari asyraq, bahasa Inggrisnya itu biar. Wanita musyrikah, wanita yang melok-melok. Asyraqati syamsu, matahari sudah biar. Tuh, sehingga kadang dinamakan isyraq, kadang dinamakan syuruk, kadang dinamakan tuluk. Tuluk itu artinya terbit. Tolak al-badru, telah terbit yang namanya bulan. Itu sholat namanya syuruk atau isyraq. Jumlahnya ya 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Problemnya itu apa? Ini penamaan dari Rasul atau bukan? Sejauh ngaji hadis, kok Rasul nggak memberi nama sholat syuruk, tidak memberi nama sholat isyraq, tidak memberi nama sholat dulu, malah yang saya temukan awal duha. Maka jangan kaget penamaan yang lain nanti dinamakan sholat awal duha. Itu gambarannya, sehingga Masya Allah fadilahnya itu, keutamaan atau fadilahnya itu digambarkan sendiri oleh Rasulullah SAW, direkam oleh 2 sahabat yang sampai kepada kita. Yang pertama adalah Anas bin Malik, salah seorang khaddamnya Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis qauli, langsung pernyataan dari Nabi. Man, barang siapa sholat, yang melaksanakan sholat ghadata, sholat subuh, fi jama'atin, dalam berjamaah, summa, kemudian qa'ada, duduk, i'tikaf, yadhkurullah, sambil dzikir kepada Allah, hatta sehingga tatlu asyamsu, terbitnya matahari. Summa, kemudian sholat, yang melaksanakan sholat raka'ataini, sholat 2 rakaat,
kanat lahu maka baginya ka'ajri hajatin wa umratin, senilai pahala orang ibadah haji dan umrah. Tama, sempurna, tama, sempurna, tama, sempurna. Dikatakan di sini sahih, memang bermasalah karena ada perawi yang hafalannya kurang cesplong, sehingga turun derajatnya menjadi hadis hasan. Ijma' ulama kalau hadisnya hasan makbul, berarti bisa diamalkan, bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan landasan hukum. Apalagi dipertajam dengan hadis Abu Umamah Al-Bahili. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat subuh, sholat subuh fil masjid, di masjid jama'atan, fi masjid jama'atin, secara jamaah, yasbutu fi, kemudian menetap i'tikaf fi, di masjid itu, hatta sehingga yusolliya, dia sholat subhata duha. Nah, ini penamaan dari Rasul, jelas ini penamaan dari Rasul. Lalu dia melaksanakan sholat duha. Subha itu sholat sunnah, ad-duha, karena keajri hajat, maka dia itu beroleh seperti pahala orang menunaikan ibadah haji. Al-mu'tamir, atau pahala orang yang melaksanakan umrah, tamat sempurna hajjatul hajinya wa umratuhu, dan umrahnya. Bisa saja hadis ini dianggap riwayat bil makna karena substansinya sama, tapi bisa Rasul kadang menyampaikan dengan redaksi yang pertama, kadang beliau merasakan dengan redaksi yang kedua. Dari hadis ini kita mendapatkan penamaan dari Rasul, namanya subhata duha, sholat sunnah duha. Kenapa? Ini nanti ada implikasi kapan waktunya, itu masalahnya. Sehingga pada poin berikutnya kita bahas yang namanya waktunya. Bagi teman-teman yang menamakan syuruh atau isyraq atau tulu, konsekuensinya yang menjalani sewaktu matahari sudah terbit, namanya aja syuruh, namanya isyraq. Tapi bagaimana orang yang menamakan awal duha? Wow, waktu duha itu panjang, bisa berlaku sampai nanti matahari berkulminasi di atas kepala. Maka dikerjakan waktu matahari terbit, setelah itu, itu konsekuensi dari penamaan. Makanya tadi yang saya katakan, justru penamaan dari Rasul itu adalah sholat apa? Duha. Tapi yang berkembang di masyarakat sholat subuh itu.
Konsekuensi orang menamakan sholat suruh tentu dikerjakan pada waktu apa? Subuh. Kalau tidak dikerjakan waktu subuh, namanya bukan subuh. Itu konsekuensi. Tapi kalau dinamakan sholat duha, maka dikerjakannya boleh di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Nah, ini yang mempertegas. Hadis Amr bin Ambasa, memang di YouTube saya terkejut ada mubalik kita itu yang menyalahkan nama suruh. Justru penamaan yang benar menurut beliau itu sholat duha. Ya saya tidak tahu, berani-beraninya nyalahkan. Kalau saya ada orang menamakan sholat suruh, itu insya Allah sah. Menamakan Tuhan insya Allah juga sah. Hanya problemnya nanti pelaksanaannya. Ini penjelasan lebih rinci. An Amr bin Abasa radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'alanya tidak ada, tapi saya terbiasa menambah lafzul jalalah. Qala berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah aku mimma allamakallah, sebagaimana apa yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Sahabat tanya kepada Rasul untuk diajari seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul. Qala, maka Rasul dawuh, idza shallaita subha, kalau kamu nanti sholat subuh, fa'aksir anis sholat, hentikan, jangan sholat pagi dulu. Ini dinamakan waktu terlarang menjalani apa? Sholat. Hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Kenapa? Nanti dijelaskan bersama tanduk setan. Faidah tala'at, kalau matahari sudah terbit, fala tusalli, jangan sholat dulu, hatta tartafi'a, sehingga matahari meninggi. Nah, ini kelemahan bagi yang menamakan sholat suruh gitu. Kalau sholat suruh itu kan sudah biar baru sholat. Tapi Rasul mengatakan jangan sholat dulu sampai matahari meninggi. Fa'inna, karena matahari itu tatlu'u, terbit, hina tatlu'u baina qarnai syaitan, bersamaan dengan terbitnya dua tanduk setan. Dulu saya memahami hadis ini, setan punya tanduk gitu. Iya betul. Tapi setelah anak saya kuliah di Jepang, cerita panjang baru ngerti, oh ternyata apa? Ritual mereka itu saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam. Dua tanduk, yang satu waktu terbit, yang satu waktu tenggelam. Faham saya. Oh, itu ritualnya mereka. Kita disuruh Rasul menyelisihi kultur mereka. Innaha tatlu'u khina tatlu'u baina qarnai syaitan wa khina idzin, dan waktu itu, waktu terbit, waktu tenggelam itu, yasjudulahal kufar,
ritualnya, sujudnya orang-orang kafir. Agama apa namanya? Shinto ya. Sehingga simbolnya itu matahari sedang terbit atau matahari sedang apa? Tenggelam. Baru ngerti saya. Tuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, nah ini takhrij yang sempurna kita ambilkan dari berbagai referensi. Wa hiya sa'atul sholatil kuffar. Waktu terbit, waktu tenggelam matahari itu saat sholatnya orang-orang kafir, ritualnya orang-orang kafir. Fa idza irtafa'at qiyada rumhin aw rumhaini, kalau sudah matahari meninggi 1 tombak atau 2 tombak, fasolli, baru laksanakan sholat. Ini kelemahan yang memberi nama sholat apa? Syuruq. Ternyata pesan Rasul disuruh menunggu sampai matahari meninggi. Nah ini yang berkali-kali saya katakan ibu bapak, susah memahami hadis ini secara dinotatif. Kira-kira tingginya tombak itu berapa? 1,5 meter. Nah terus tombaknya ditaruh di mana? Kan makin dekat dengan kita nanti makin tinggi. Makin kita letakkan jauh, makin rendah. Ini yang sering saya katakan tidak mungkin dimaknai dinotatif. Maka muncul spekulasi ulama. Tunggu setelah 10 menit. Itu spekulasi, kira-kira. Ada yang kira-kira tunggu dulu 15 menit. Wah, sedang kebablasan turun. Jadi itulah memahami hadis. Memahami hadis itu masuk wilayah ijtihadiyah, masuk wilayah kira-kira. Maka kalau ada seorang alim yang nulis ketemu saya, sampai kok bisa mengatakan bahwa sholat syuruq itu tunggu matahari terbit 10 menit, saya temukan dalilnya Ustaz, bohong gitu. Loh kok bohong Ustaz? Zaman Rasul tidak ada menit tahu. Kira-kira kok memastikan koyo-koyo harus gitu. Tidak bisa, zaman Rasul tidak ada jam, tidak ada menit, tidak ada detik. Saat itu yang diterjemahkan sesaat. Maka jangan kaget tradisinya orang Arab. Saat itu sering diterjemahkan jam. Ngenteni bisa 6 jam sampean. Suruh nunggu dakikoh. Dakikoh itu detik, tapi berjam-jam gak mari-mari. Itu kulturnya teman-teman Arab. Hati-hati, tunggu dakikoh sebentar aja, 1 detik saja. Tapi kenyataannya berjam-jam gak dikerjakan gitu. Itu kebiasaan istilah. Jadi ada keyakinan matahari itu sudah apa? Tinggi. Label ini menunjukkan matahari di atas ufuk, belum apa? Meninggi. Makanya fatwanya tunggu 10 menit setelah bel gitu loh. Di buku yang lain sampai sekarang belum ketemu penyusunnya. Tunggu setelah 15 menit. Tapi bagi yang menamakan subhatal duha, kapan saja boleh. Sampai nanti batasnya ketika matahari berkulminasi di atas kepala. Kuat sampai iktikaf berjam-jam.
Insyaallah ini ceritanya. Fa idza tafa'at qiyada rumhin aw rumhaini fasolli, baru laksanakan sholat. Fa inna sholata masyhudah mahdhur Allah, disaksikan oleh para malaikat, dihadiri oleh para malaikat. Masyaallah. Hatta ta'tadila samsu, sehingga batasnya itu sampai matahari berkulminasi di atas kepala. Baru nanti datang waktu terlarang melaksanakan sholat sampai nanti zawal condongnya matahari. Fa inna sholataka masyhuda maqdur hatta ta'tiyatila sam iktidal rumhin binisfin nahar, di tengah siang. Maka yang namakan sholat duha, mau setelah syuruk 10 menit kek, mau setelah syuruk 1 jam kek, mau setelah syuruk 2 jam, tetap mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nah, saya baca edaran untuk menggapai pahala seperti ini dipersyaratkan. Masya Allah. Padahal memberi syarat itu tidak boleh, karena gara-gara kasih syarat, kalau tidak memenuhi syarat itu nanti batal amalannya. Heran saya. Syarat yang pertama, melaksanakan subuhnya harus di masjid berjamaah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, habis sholat harus i'tikaf. Dalam i'tikaf dipersyaratkan harus full dengan apa? Zikir. Malah saya dengar mubalik lagi, dia lakbar ini. I'tikafnya nggak boleh yang namanya pantat bergeser, mati ya. Jadi pantat ini tidak boleh geser dikit, tak boleh. Nah terus kalau dia batal mau wudu gimana? Sampai di situ, ya Allah. Kemudian apa? Setelah zikir, tunggu sampai matahari meninggi. Baru yang kelima, silakan melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya syuruk atau duha. Edaran itu saya cari, kok bisa ya memberi persyaratan seperti itu. Ada jamaah kita ini curhat, Ustaz, alhamdulillah saya sudah terbiasa berjamaah di masjid, Ustaz, untuk sholat apa? Subuh, alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa i'tikaf karena saya harus keburu pulang, harus kemas-kemas, tunggu jemputan. Begitu syuruk, saya manfaatkan sholat dulu syuruk di rumah. Setelah itu baru datang jemputan, kami berangkat. Pertanyaannya, kira-kira dapat pahala haji dan umrah enggak? Kira-kira. Karena tidak memenuhi syarat, ya enggak sah, kan gitu. Dari mana memberi syarat seperti itu? Muncul pertanyaan lagi, Ustaz tanya, silakan. Bukankah Rasul memberi nasihat sebaik-baik sholat wanita itu dikerjakan di rumah? Bagaimana kalau kami sholat subuh di rumah berjamaah sama anak-anak, kemudian kami i'tikaf di rumah,
sampai datangnya syuruk atau isyraq. Kemudian kami sholat sunnah isyraq atau syuruk. Kira-kira dapat pahala yang sama enggak? Ya kan enggak memenuhi syarat, berarti tidak dapat pahala haji dan umrah. Padahal Islam itu fitrah, siapapun bisa menggapai. Kenapa hanya laki-laki yang bisa jamaah di masjid? Kenapa wanita dipaksa harus jamaah di masjid, harus iktikaf? Loh, lah nyiapkan sarapan anak-anak kapan itu? Itu heran saya. Syaratnya gini, dari mana memberi persyaratan seperti itu? Harus dipahami bimbingan Rasul ini adalah yang paling afdal sebagai uswatun hasanah. Bukankah Allah yang menyuruh kita ambil dalam batas kemampuan masing-masing? Kecuali kalau Rasul sendiri yang bilang, kalau kalian tidak gini tidak dapat pahala loh. Kalau kalian tidak begini lagi tidak dapat pahala loh. Baru kita berani mengatakan, oh untuk menggapai pahala itu syaratnya harus begini, harus begini, harus begini. Jadi perintah Rasul itu tidak otomatis menunjukkan kewajiban. Ambillah apa yang dipesankan Rasul dalam batas kemampuan masing-masing. Maka kalau ada di antara kita kondisi sakit, ingin menggapai seperti ini, ya sudah, tidak mampu ke masjid berjamaah, sholat subuh di rumah. Setelah sholat subuh di rumah, jangan lupa iktikaf di rumah sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian laksanakan sholat. Masa sih kita tidak dapat pahala seperti yang digambarkan oleh Rasul? Itu masalahnya. Saya heran. Ini bahayanya ngaji hadis, gagal fikih sunnahnya, memahami istinbat hukumnya. Wah, dalam usul fikih tidak semua perintah otomatis hukumnya wajib. Lawang sholatnya aja sunnah kok bisa jadi syarat harus dikerjakan ini dan itu? Ya kalau sholatnya wajib, ketat aturannya bisa menjadi wajib. Itu sebabnya tidak ada halangan, insya Allah. Ibu-ibu misalnya tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa berjamaah, mampunya hanya sholat di rumah, kemudian iktikafnya di rumah. Ustaz, hadisnya sahih loh. Apa itu? La iktikafa illa fi masjid jami'. Betul. Permasalahannya la iktikafa itu Anda maknanya apa? Ndak sah iktikaf atau ndak sempurna iktikaf? Itu istinbat hukumnya. Tidak sah Ustaz, itu hak Anda memahaminya. La sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat di hadapan makanan. Anda maknai tidak sah atau tidak sempurna? Bingung Ustaz. Jadi ketika wilayah memahami, teman tidak boleh mengklaim pendapatnya sendiri yang paling benar. Nah kalau hadis itu dimaknai syarat iktikaf harus di masjid jami', waduh, ibu-ibu kan tidak bisa iktikaf, susah ibu-ibu melaksanakan iktikaf. Kalau dikatakan itu sempurna, berarti dimanapun boleh orang melaksanakan iktikaf. Adik masjid jami' diterjemahkan
kalau Sidoarjo ini harus di Masjid Agung, lah gak cukup bro. Ya Allah, karena zaman dulu itu Masjid Jami hanya satu untuk satu area. Zaman dulu gitu. Maka ketika saya didatangi takmir, tanya, Ustaz, satu kampung ini situ ada masjid untuk Jumatan. Nah situ ada lagi. Gimana kalau masjid yang baru kita bangun untuk Jumatan? Ya saya hanya balas, sampean pingin referensi kitab kuning atau kitab putih? Kitab kuning gak boleh. Kitab kuning gak boleh. Satu wilayah hanya satu tempat untuk sholat apa? Jumat. Itu ceritanya. Kalau pakai kitab putih boleh. Kalau betul-betul kebutuhan. Waduh, di kampus itu, kampus ngadakan, sisi kanan masjid ngadakan, belakang kampus ngadakan, agak miring lagi ngadakan, di Polda ngadakan, di kesehatan ngadakan, di pengairan ngadakan. Padahal satu komplek, memang kebutuhan. Itu ceritanya. Dulu kalau banyak masjid hilang hikmah Jumu'ahnya, hilang hikmah kumpul bersama umatnya. Itu cerita. Jadi hukum itu selalu berubah sesuai dengan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'al ilah. Kalau gitu saya ingin kitab kuning, kitab putih saja, monggo gitu. Itu ceritanya begitu. Masya Allah. Monggo, mari kita laksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya hanya nyarankan, jangan seperti takmir di sebuah masjid, jamaah ini habis salat subuh tidak boleh pulang. Backgroundnya apa? Ihya sunnah, kita akan menghidupkan sunnah. Terus iktikaf menunggu suruh, setelah itu salat suruh baru pulang. Ya dirasani sampai jamaah. Enak sampai mari mulai turu gitu. Awal-awalan gitu ketinggalan jemputan gitu. Saya sarankan kepada takmir ini yang menyuruh ini, gini loh, sampai ngasih contoh, nanti dilihat orang. Nah orang ikuti, mudah-mudahan nanti menjadi kebiasaan jamaah. Jangan dipaksakan gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tolong sholat subuhnya ikut Rasul juga, jangan setengah-setengah. Lah sholat subuhnya Rasul itu satu rakaat bacaannya berkisar 60 sampai 100 ayat. Maka nanti kalau dihitung antara subuh dengan syuruk itu katakanlah 80 menit, misalnya, mudah-mudahan proses pelaksanaan sholat subuh itu 70 menit, tinggal 10 menit nunggu, gak ngantuk. Lah sholat subuhnya hanya 5 menit, iktikafnya ngenteni hampir 80 menit, ngelundung kabeh gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau ihya sunnah gitu. Pernah kita menghitung Bapak Ibu, bagaimana proses subuhannya Rasul itu? Ingin dihitung bersama? Monggo, sesuai dengan hadis. Begitu subuh, manjing, dikumandangkan Allah. Butuh berapa waktu lamanya? Untuk azan 5 menit boleh. Dihitung ya Bu ya, nanti totalnya berapa gitu. Setelah azan selesai, apa yang dilakukan Rasul? Sholat 2 rakaat ringan sekali.
Kesan Aisyah kayak nggak baca Fatihah, nggak mungkin lah. Rasul sendiri yang bilang tidak sah sholat tanpa membaca apa? Al-Fatihah. Ya biasanya Al-Baqarah kalau kulhu ya ringan banget. Ketemu nanti, ada beberapa ayat yang dibaca Rasul, ada beberapa surat pendek yang dibaca Rasul. Setidaknya ya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Atau surat Bani Israil yang satu ayat itu qulu amanna billahi bla 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 bla. Ketemu. Siapa bilang Rasul enggak baca Al-Fatihah? Baca Fatihah plus baca yang lain. Rasul itu uswatun hasanah. Ketemu akhirnya. Saya tulis di buku saya namanya sholat ringan. Berapa menit kira-kira sholat ringannya? 2 menit. Ya enggak apa-apa lah. Kok nemen 2 menit ya? Ya enggak apa-apa, 2 menit enggak apa-apa. Menurut hadis berikutnya, apa yang dilakukan Rasul? Berbaring pada sisi lambung kanan. Ittaja'a ala shiqqil ayman. Kira-kira berapa menit? 10 menit? Kelamaan ya Pak ya? 7 menit? 5 menit? Monggo itu. Ini yang dulu saya katakan terapi istirahat itu bukan lama, tetapi kualitas. Saya menggunakan terapi itu istirahat hanya 5 menit, 10 menit seperti berjam-jam. Maka aktivitas terlalu padat, tapi kalau diimbangi dengan istirahat, insya Allah tetap prima. Nah, ilmu seperti ini tidak saya ajarkan di sini. Wani piro. Ini di hotel bintang 7. Masya Allah, belajar dari hadis Rasul. Belum pernapasan berirama. Tokoh ini latihan pertama di Papa. Setelah 3 minggu latihan berikut enggak di Papa, jalan sendiri duduk. Setelah 3 minggu lari. Masya Allah. Terakhir saya ajari pernafasan drama, saya biarkan, saya tinggal ke masjid lain. Ditelepon, Ustaz di mana sekarang? Di Bendul Merisi. Kok nggak dibangunkan? Biar nikmat tidur sampai. Mulai asar tidur sampai maghrib. Itu gambarannya. Di total ya Bu ya, jumlahnya berapa Bu? Setelah Rasulullah tidur ala sikil ayman, apa yang dilakukan Rasul? Bangkit menuju masjid. Kebetulan rumahnya samping masjid. Pesan Rasul kepada juru adzan Bilal, kalau saya nanti nongol baca qomat. Nah, baca qomat berapa menit? 1 menit? Setengah menit ya? Tidak apa, ditulis saja setengah menit. Setelah itu apa yang dilakukan Rasul? Meluruskan shaf dulu. Meluruskan, waduh di Kalimantan, setiap saya ke Kalimantan selalu diajak ke masjid yang satu itu unik ini. Meluruskan shaf itu sampai 7 menit gitu. Loh iya saya itu sholatnya hanya 5 menit. Loh saya hitung kok. Di tengah gini teriak-teriak, sawu sufakum. Fa'inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Fa'inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Berhenti. Melihat kanan, kiri. Selesai. Jalan pelan-pelan. 1 langkah melihat jamaah. 2 langkah melihat jamaah.
masjidnya 4 kali masjid kita ini besarnya. Sampai pojok sana, masuk ke sok keempat atau ketiga, mungkin ada yang belum lurus, diluruskan tak masuk. Kemudian balik ke sana, teriak-teriak lagi, sawu sufufakum, fa inna tasbihata sufuf min iqamati sholat. Sawu sufufakum, fa inna tasbihata sufuf min tamami sholat. Selesai, dia jalan lagi pelan-pelan. Sekarang ke arah kiri. 1 langkah melihat, 2 langkah melihat, sampai pojok masuk lagi, mungkin saf ke-6 mungkin. Sampai kembali lagi, bilang lagi, sawu. Ya Allah, 7 menit saya lihat. Kembali ke tengah, ngomong lagi, Pak. Bagus. Kira-kira berapa menit, Pak? Setengah menit aja lah. Baru melaksanakan apa? Sholat. Lah membaca 60 sampai 100 ayat itu saya pernah dengar, mana korek kita, imam kita bacanya Masya Allah enak. Itu katanya rata-rata 20 menit. Rata-rata itu. Kalau 20 kali 2, 40 menit. Itu bacaannya saja. Belum rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, sujud lagi, tasyahudnya. Itu bisa rata-rata ditambah lagi 10 menit. Nah, total jenderalnya berapa? Katanya teman saya dihitung ada 72 menit prosesi sholat subuh. Dan durasinya 80 menit. Kalau gitu iktikafnya selama kira-kira 10 menit. Makanya di dalam hadisnya summa attakafa sa'atan. Kemudian Rasul itu iktikaf sesaat. Kapan kita praktekkan seperti itu? Buyar. Iya, itu ceritanya gitu. Nanti kalau tunggu 10 menit, emang kalau kita tidak iktikaf. Nah, kalau sholatnya 5 menit, menunggu 75 menit, gelundung kabeh ya. Gak iktikaf, pindah tidur itu nah. Itu ceritanya. Maka ini adalah uswatun hasanah. Kalau memang kita mampu, monggo. Kalau tidak mampu, ambil sebatas kemampuan. Itu saya beranikan di buku ini iktikaf yang namanya iktikaf di rumah, menggapai sholat suruh di rumah. Kenapa tidak boleh? Kemampuan saya sholat subuh di rumah. Saya setelah subuh alhamdulillah bisa iktikaf di rumah. Datang waktu surut atau isyraq, saya sholat sesuai bimbingan Rasulullah. Itulah kemampuan dalam menjalankan ketaatan. Mungkin kalau kurang sempurna, oke lah. Tapi yang namanya sholat surut insya Allah sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah kalau kajiannya tematik seperti ini, sehingga tidak parsial hanya satu hadis, pokoknya harus jamaah, jamaahnya harus di masjid, kemudian harus iktikaf, harus zikir. Waduh, kata harus itu dari mana asal usulnya? Kalau Rasul sendiri yang tahu, kalian untuk mendapatkan pahala seperti ini, syaratnya 1 harus begini, 2 harus begini, 3 harus begini, baru sami'na wa ta'na. Kalau itu bimbingan Rasul, mari kita ambil bimbingan Rasul dalam batas kemampuan masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan
ada guna dan manfaatnya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan masalah perbedaan antara sholat subuh dan sholat duha. Iya. Pertanyaan saya itu sederhana saja. Apakah diperbolehkan setelah kita melaksanakan sholat subuh lalu kita lakukan sholat duha? Saya khawatir juga Pak Ustadz, pahalanya terlalu banyak. Karena tadi disampaikan bahwasanya pahala sholat subuh itu sama seperti kita yang melaksanakan sholat sempurna. Enggak perlu haji lagi ya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Jadi bergantung panjenengan menamakan suruh, pingin sunah suruh, dapat haji dan umroh. Habis itu tambah lagi sholat duha, dapat haji dan umroh lagi Pak. Iya. Ini yang jadi kelemahan kita. Sering ibadah itu orientasinya pahala, gitu. Kapan kita rombak mindset kita, ibadah itu adalah murni kecintaan kepada Allah. Belum tentu loh kita ibadah dengan gedu, dengan ini diterima oleh Allah, belum tentu Pak. Gitu. Mentang-mentang sudah arbainan pulang gak sholat lagi. Alasannya pahala susuk-susuk. Terlalu banyak. Ini kelemahan kita. Nanti pahalanya kalau besar, semangatnya luar biasa. Kalau nggak ditunjukkan, malas. Nah kebetulan para pemalsu hadis main di sini. Bagaimana membuat ritual dibuatkan pahala yang melimpah ruah. Ini modusnya para pemalsu hadis dari Yahudi Pak. Biar umat itu ngedu ibadah terus gak usah mikir perang Palestina. Wis sampean ngedu nang masjid ae gak usah mikir Palestina. Kira-kira begitu Pak. Cukup ya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.